Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channel Agroyama. Nah sekarang teman-teman, khususnya untuk para petani vanili, saya berada di kebun Pak Yakub, kebun vanilinya. Nah ini sebenarnya tujuan saya ke sini karena sebelumnya banyak sekali pertanyaan di YouTube mengenai stressing dengan sistem gantung ala Pak Yakub ini. Jadi bukannya saya tidak mau menjawab, tapi ada beberapa yang saya jawab yang sesuai dengan yang saya pahami, dan ada juga beberapa yang saya tidak jawab karena saya rasa saya tidak berkompetensi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi berhubung karena saya berada di kampung Pak Yakub, makanya saya mau menanyakan langsung ke Pak Yakub terkait dengan beberapa pertanyaan yang diajukan di kolom komentar. Jadi saya sudah siapkan teman-teman untuk pertanyaannya. Jadi ini ada sekitar 10 pertanyaan. Mudah-mudahan ini mewakili beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, ini Pak Yakub, kita berterima kasih banyak dulu Pak Yakub ini. Karena insya Allah beliau selalu siap untuk membagi ilmu, dan ya kita doakan semoga beliau sehat selalu dan berkah usahanya. Oke, baik ini Pak Yakub. Yang pertama mengenai masalah teknik sistem gantung ini. Nah, pertanyaan pertama, berapa lama umur vanili sehingga bisa di stressing gantung seperti ini? Baik, sahabat petani vanili dimanapun Anda berada, berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tentang bagaimana apa itu umur sampai umur berapa vanili bisa kita stressing. Ya. Sebenarnya kalau Bisa kita agak mau masuk sedikit. ya, Oke. kalau kita mau stressing vanili, bagusnya itu umur 3 tahun kalau kita mau, tapi umur 2 tahun bisa saja kita lakukan, tapi itu sebatas uji coba saja, untuk kemungkinannya untuk bisa berbuah tipis sekali untuk tipis harap untuk kita jadi bagusnya umur 3 tahun. Adapun caranya kita stressing di vanili kita, itu kita lihat berapa panjang vanili kita yang bisa kita stressing. Taruhlah kita punya vanili, kita perkiraan 10 meter atau 15 meter ke atas. Maka bagusnya kita harus tahu bahwa ada istilah batang utama, itu kita perkirakan 3 meter. Jadi di luar 3 meter itu yang kita stressing, kita kita potong, dan itulah yang kita harapkan untuk berbuah. Nah, itulah yang kita sebut sebagai batang produksi. Itu batang produksi. Taruhlah ini kan dari sini saya stressing dari sini. Ini tapi ini cukup cukup usia dan sehat. Nah, ini pun sudah beberapa kali berbuah ini. Sudah 3 kali. Dan yang keempat kalinya ini. Nah, ini kita pisahkan dari batang utama dengan untuk batang produksi kita pisahkan. Adapun cara kita stressing, kita potong, ini kita kita ambil dari sini kan, ini ada sambungannya dari bawah, ada sambungan di bawah ini sudah lama kita stressing. Nah, ini agak di atas kita potong supaya rapat ini batangnya ini. Ada batang utama lagi yang baru. Nah, alhamdulillah
dalam usia kita menunggu usia 1 bulan sampai 2 bulan, insya Allah akan keluar buah. Nah, inilah salah satu buktinya. Nah, adapun kalau memang itu panili kita cukup subur, nah agak kurang kurang tandangnya keluar, kurang bakal buah, maka itu ada teknik tersendiri untuk bisa kita memperbanyak buah. Taruhlah ini awalnya ini kan cuma dua tandang, tapi kita ada kita korbankan satu yang ujungnya. Nah, itu akan gagang buah itu kan ada bakal tunas-tunas ke samping. Nah itu yang kita harapkan untuk tumbuh itu untuk jadi anu. Nah ini salah satu buktinya 2 tandang menjadi, sebenarnya di sini ada 4, tapi saya korbankan 1 karena terlalu padat, terlalu berdempetan. Ya saya korbankan 1, tinggal 3 di sini 3 tandang, di sini 3 tandang. Ya, dari dua menjadi 6. Diambil yang pinggirnya saja ya, ke samping. yang di samping ini kita kita ambil, yang di ujung kita buang untuk mendapatkan ini muncul tunas baru di samping. Oh, iya. Kemudian ada jarak untuk buah supaya lebih besar begitu ya. Ada jaraknya, jadi kalau terlalu padat kita ambil sebagian. Nah, alhamdulillah kan ini agak lurus semua buah, agak bagus. Karena kita tidak polinasi semuanya. Kita pilih-pilih saja yang di samping. Oke. Nah, itu salah satu cara atau teknik untuk mendapatkan buah vanili yang super. Nah, itu terjawab teman-teman untuk pertanyaan pertama. Jadi umurnya itu minimal di atas 3 tahun lah begitu. 3 tahun. Kalau mau 2 tahun itu beresiko ya begitu. Beresiko betul. Beresiko kalau 2 tahun karena mungkin ada coba apa? Ada pun yang saya sampaikan ini terkait masalah yang sering timbul, baik itu vanili kita itu akan layu. Nah, ini kemungkinannya itu di saat vanili kita berbuah, nah itu akar tidak begitu tidak mendukung, maka itu vanili kita akan layu. Tapi sepanjang nutrisinya bagus, tidak ada akar yang berfungsi, insyaallah selamat itu. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, sudah terjawab minimal 3 tahun ke atas itu aman. Jadi aman untuk buahnya, aman juga untuk vanilinya supaya lebih sehat tentunya, tidak berisiko. Nah, pertanyaan kedua Pak, tadi sudah dijawab juga ini berapa panjang seluruhnya yang digantung ya. Jadi 3 meter dari 3 meter itu dari sulur dari batang utama. Iya, batang utama. Jangan ke stressing langsung semuanya, jangan ke. Oh, jangan ya. Itu tidak boleh. Itu harus kita pisahkan itu batang utama dengan batang produksi. Jadi kita jadi vanili kita itu akan bertambah banyak terus. Oh iya, Pak, betul. Ya, itu jadi tanpa sengaja kita vanili kita akan bertambah terus. Oh iya. Ya, jadi kita pertamanya kita biarkan dulu panjang dulu ya. Biarkan dulu panjang dulu. Ya taruhlah ini berapa meter ini, kira-kira ini lebih 10 meter ini. Iya Pak. Lebih 10 meter ini. Nah ini batang utamanya kita pisahkan. Nah, batang utamanya di belakang. Batang utamanya ini di belakangnya. Ini awalnya dari sini ya? Dari sini. Dari sini semuanya ini ke sini. Jadi 2 batang. Awalnya 1 batang jadi 2. Nah, begitu pun di dekatnya itu. Nah, ini mungkin di belakang bisa keluar pucuk lagi nih Pak? Ya bisa. Ini sudah keluar pucuknya. Sudah keluar pucuk lagi ya? Sudah lagi. Seperti ini salah satu teknik untuk perbanyakkan sulur juga vanili. Oke, itu sudah terjawab teman-teman. Kemudian yang ketiga, nah saat digantung, apakah ada sulur yang menyentuh tanah? Misalkan ini baru-baru sudah dipotong, apakah langsung
ada sampai ke tanah ini seluruhnya atau bagaimana? Ya ada, iya yang itu tadi anunya, yang batang utama, ya harus ada satu, harus ada satu yang sampai ke tanah. Ini anunya. Ini lagi yang jadi batang utama. Ini yang lagi jadi batang utama yang kita potong dari batang utamanya yang satua. Oh, Harus jadi ada lagi. Jadi harus ada lagi batang utama. jadi taruhlah ibaratnya Pak mungkin 3 meter ini yang kita stressing. Ya. Berarti ada satu sulur yang sampai ke tanah Ya, begitu? harus ada. Harus ada. Itulah yang jadi batang utama itu, yang sampai di tanah. Kemudian pada saat sampai ke tanah, Pak, apakah langsung ditimbung atau bagaimana? Ya, bagusnya jangan, kalau stressing jangan langsung timbung, biarkan dulu. Yang penting jangan kena matahari langsung. Ya, yang berteduh. Jelasnya berteduh dulu ya? Berteduh dulu, yang berteduh. Itu tidak boleh, karena apa? Kalau kena sinar matahari langsung ini, batang yang rapat ke tanah ini akan akan terbakar dengan sinar matahari. Bisa penilik kita berisiko. Berarti Pak tidak apa-apa kita tidak timbun dulu, yang jelasnya berteduh panilinya. Ya, betul panili. Kalau saya di sini Pak Kang berteduh. Ya. Ini kadang-kadang saya tidak ini apa namanya ini daun-daun yang jatuh ini yang timbung ini. Tidak ini kelihatan. Iya. Kelihatan batang. Tapi ini kan muncul akar-akar keluar di sini. Di sini dia langsung menyusup ke di daun-daun, di bawahnya daun ini. Oh iya. Nah, kalau keluar, ada pun akar-akar gantung juga bermunculan turun. Oke. Nah, itu kadang-kadang kita bisa berfungsi akar, bermunculannya juga buah. Oke. Gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi maaf ini karena tidak ada kameramen, jadi bolak-balik dulu. Oke. Yang keempat pertanyaannya Pak, waktu yang tepat untuk stressing gantung seperti ini. Waktu yang tepat sebenarnya kalau stressing begini, kalau selama ini saya coba, kayak ini baru untuk mencari itu waktu-waktu yang bagus. Berarti terus belajar begitu terus belajar. Terus belajar kita. Jadi ini selama ini saya stressing tidak mengenal waktu setiap ulang itu saya lakukan, karena ini untuk mencari apakah ini panili bisa berbuah setiap pengamatan pengamatan. Jadi saya sarankan kan kita, apalagi kalau bukan musimnya, ini akan berisiko biasa harga turun. Ya musimnya. Jadi kita carilah untuk tidak jauh dari musimnya di situ kita stressing. Jadi untuk mendapatkan itu harga-harga yang bagus toh. Harga yang bagus. Jadi kalau sekarang saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kita memang mau untuk mencari untuk menemukan harga-harga yang bagus, maka stressing lah di bulan 6. Di situ bulan 6 kan saatnya itu yang paling bagus itu. Bisa dapat harga yang ini. Bisa harga yang bagus. Ya, harga yang bagus. Bulan 6, bulan 7. Di situ kan bulan biasanya berbuah di situ akan keluar buah bulan 9, bulan 10, 11. Nah, di situ. Nah, jadi mungkin begini ya teman-teman, karena di daerah saya mungkin agak berbeda mungkin kalau daerah jauh mungkin kemaraunya ya. Nah, kita mungkin begini dulu Pak, hitung-hitungannya coba kasih nih Pak. Hitung-hitungannya kita kan mungkin di sini kemarau sekitar masuk di bulan berapa ya? 8, 9. Kalau di sini kemarau itu bulan 9, 10, 11. Nah, 9, 10, 11. Berarti kalau itu tadi cocok yang dibilang Pak Yakub, kalau kita stressin di bulan 6, berarti kita bisa menjual di musimnya. Di musimnya ya, musimnya. Oke. Di situ. Nah, kita kan menghitung ini dari bulan 10
ke belakang ya, begitu. ya, bulan 10. Bulan 10 ke belakang, 10, 8, 9 dan sampai bulan ya kurang lebih di bulan 6 lah begitu. Bulan 6, Ya. bulan 7, bulan 6, bulan 7 itu kan usia panili bagusnya itu kan 8 bulan, Ya. 8 sampai 9. 6, 7, 8, 9 bulan ya subuh. Oke, masuk. Ya. Masuk di tadi Ya. yang dibilang Pak Ya. Yakub. Jadi walaupun di-stressin di luar musim, Ya. Pak Yakub dengan yang dibilang tadi bisa tetap menjual vanili di musimnya. Ya, bisa, Di musimnya. Ya, bisa di musimnya. Oke. Oke, begitu Pak. Jadi ini untuk mengejar harga katanya Pak Yakub begitu. Walaupun sebenarnya ini sangat cocok di awal musim penghujan. Masa awal musim hujan, tapi itu kita akan tidak menemukan itu. Ya, tapi kalau kita pandai untuk menjemur, bisa menjemur, nah, lebih bagus di situ karena kita akan dapatkan itu musim kemarau. Oh iya Pak. Nah, di situ kita menjemur. Nah, itu anunya. Nah, ini ada lagi info dari teman tadi bahwa mengeringkan itu kita akan petani itu akan lebih beruntung. Lebih untung kalau kita pandai mengeringkan. Nah. Jadi stresnya seperti ini teman-teman. Bagusnya memang boleh semuanya di awal musim penghujan karena jangan sampai ini Kak coba keluar ini buah daripada akar jadi di musim penghujan supaya tidak kering panilinya. Tapi kalau mau mengejar harga, dapat harga di musimnya, stressing di bulan di mana ketika teman-teman menghitung ke depan mendapatkan bulan di mana vanili bisa berbuah secara alami, maka harganya bisa mahal. Oke. Adapun saya sampaikan teman-teman rencana saya, tapi kan saya tidak terlalu kan bisa bisa saya keringkan. Di rencana ini saya mau stressing di bulan 1. Bulan 1 musim hujan. Di musim hujan. Nah, ada semua di sini, ada yang bisa berbuah di sini saya akan pindahkan di belakang rumah. Nah itu, tapi saya rencana itu kan kalau memang harga turun kan saya bisa mengeringkan. Iya, dijemur begitu. Oke, jadi ada di belakangnya nanti kita mudah-mudahan lancar semuanya, kita update lagi untuk di belakang rumah Pak Yakub. Oke, itu. Kemudian ini Pak, setelah kita gantung seperti ini, apakah panilinya ada perlakuan khusus Pak? Misalkan di stresingnya atau dibiarkan saja? Kalau selama ini perlakuan khusus kayak tidak ada kalau saya. Tapi mungkin kalau begini, anggaplah ada teman kita, mungkin ini kan beda dengan mungkin yang di dekat-dekat rumah atau pekarangan, otomatis kan kalau di bawah pohon, ini anggap walaupun tidak banyak, mungkin adalah beberapa nutrisi yang sudah tersedia di sini, di bawah pohonnya, karena ada beberapa pohon daun yang lapuk begitu. Nah, kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang mau stressing mungkin di pekarangan rumahnya, apakah bagus untuk menyiapkan dulu di bawah semacam media tanamnya begitu, kompos begitu? Bagus betul. Kalau memang kita kita punya lokasi, nah tidak ada tidak ada mulsanya, tidak ada penutupnya, maka sebaiknya kita harus menyiapkan kompos. Lebih bagus lagi, lebih bagus. Jadi memang saran saya begitu. Nah ini rencana saya juga, di belakang rumah itu harus menyediakan dulu itu. Harus menyediakan kompos dulu. Karena kenapa? Karena selama ini saya lakukan tanpa persiapan apa-apa. Itu langsung di alam begitu ya. Langsung saja. Nah memang ada kendala-kendala saya temukan. Nah ini salah satunya kendalanya ini yang banyak gagal karena mulsanya itu tadi. Tidak ada persiapan sama sekali. Begitu akar berfungsi, tidak ada kurang nutrisi yang disuplai. Nah, akhirnya agak layu. Nah, juga saya sampaikan teman-teman bahwa di saat vanili itu berbuah, kondisi vanili kita akan lemah. Nah, disitulah penyakit akan mudah sekali terserang. Nah, sama kita manusia kan fisik kita lemah, ya penyakit juga mudah masuk. Nah, begitu juga di tanaman kita. Nah, ibaratnya kalau memang kita sudah bisa siapkan untuk nutrisi di bawah, itu sudah tidak ada kekhawatiran lagi. Tidak ada kekhawatiran, insyaallah. Jadi ini pengalaman Pak Yakub, karena ini di alam langsung teman-teman di bawah pohon cengkehnya, makanya ini tidak disiapkan media apa saja. Jadi selama proses stressing di sini tidak ada perlakuan khusus, karena memang mengandalkan daun-daun yang lapuk di bawah pohon cengkeh. Tapi kalau teman-teman mau melakukan stressing seperti ini,
dan mungkin di lahannya mau Ya. disiapkan media tanam kompos itu lebih bagus Lebih lagi. bagus, lebih bagus. lagi. Oke, begitu. Jadi pas keluar akar dia langsung dapat dapat yang iya yang kita siapkan itu. Iya. Itu. Bagusnya itu. Gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa paham. Kemudian yang kenampak saat bunga sudah mulai keluar, bagaimana perlakuannya? Saat bunga mau keluar. Nah, Sudah mulai keluar ya, muncul di muncul. Nah, itu di situ memang kalau apa namanya, ini di sini juga harus saya sampaikan bisa pecah apa namanya sih, bisa saat pecah ini baka-baka buah keluar di sini kayak biasanya itu juga akan apa namanya terserang penyakit. Nah, itu saya sampaikan bahwa vanili itu penyakit pada vanili itu biasanya muncul karena adanya luka. Taruhlah kita memotong akar, nah bisa kemungkinannya di situ biasa terinfeksi. Nah, begitupun juga kalau pecah ini untuk bakal buah keluar. Nah, ini kan luka. Nah, ini biasa diikutian itu penyakit. Akhirnya akan muncul hitam di sini. Nah, itu kemungkinannya bisa terjadi apabila musim hujan apa namanya terlalu tinggi. Kalau misalnya kalau agak cerah begini, misalnya tidak. Iya, berjamur begitu. Iya. Itu yang kita harus waspadai pada vanili kita. Karena kenapa? Karena itu apa namanya penyakit vanili itu datang ketika apa namanya ada luka. Baik itu gigitan apa namanya serangga atau ulat itu biasa diikuti. Nah, itulah kadang-kadang kita punya vanili kenapa begini. Nah, selama ini pengamatan saya begitu. Mungkin gangguan seperti ayam, mungkin juga babi kalau akarnya babi ayam kalau di apa namanya dikorek-korek dia punya akar naik, di situ akan berjamur. Jadi mungkin perlakuannya bisa memberikan kayak pungi begitu. Ya, pungi, betul. Oke, itu. Kemudian ke-7 Pak, pertanyaannya. Nah, saat bunga sudah mulai keluar, sementara akar belum keluar, bagaimana perlakuannya agar vanili bisa tetap sehat? Begini, ini juga banyak masalahnya di sini juga. Kenapa saya katakan di sinilah keterampilan kita untuk melihat vanili kita. Bagaimana kondisinya tidak ada akar. Nah, jangan sampai ini kadang-kadang begitu Pak. Biasa banyak buahnya tuh kayak begitu. Biasa banyak keluar tapi tidak ada akar. Nah, ini salah satu solusi untuk menyelamatkan vanili kita. Jangan terlalu banyak dipolinasi. Jangan sekali-kali banyak dipolinasi. Karena itu akan karena itu nutrisi yang diambil di batang dan di akar, dia daun. Nah, itu udah kelihatannya daun agak mengering, kelihatannya keriput karena dihisap oleh buah. Nah, apabila buah kalau sudah buah sudah cukup besar, tinggal untuk menunggu masa tuanya. Nah, nutrisi masih ada di sini itu akan bertahan. Tapi apabila nutrisi sudah habis, buah belum cukup maka jangan harap vanili kita akan selamat. Nah, ini situ Jadi jangan sekali-kali kita egois terlalu banyak kita kita jadikan buahnya. Nah, kita lihat kondisinya vanili kita. Kalau memang sehat ya banyak kita polinasi. Makanya mungkin kembali lagi bilang kalau mau stressing harus betul-betul vanilinya memang sudah di umur yang siap. Sudah umur yang siap berbuah 3 tahun ke atas. Nah, itu. Gitu. Kemudian stressingnya juga mungkin jangan di musimnya begitu, yang sampai kalau stressing di musimnya memang bagus di situ, memang bagus sekali di situ berbuah kalau musimnya. Tapi musim kita akan masuk di musim kemarau. Kalau tidak ada di kemarau ya bagus, tapi kalau ada musim panas di situ parah vanili kita. Karena biasanya lebih cepat duluan keluar akar. Lebih cepat buah daripada akar. Makanya setelah itu akar akan susah keluar. Oke. Nah, kemudian ini Pak, saat buah sudah mulai besar,
ini sudah tadi dijawab. Ya, Kita lanjut di pertanyaan ke-9. Ada kasus begini Pak dari subscriber. ya, Nah ini semuanya sudah jawab tadi tapi tidak apa-apa saya jelaskan. Nah katanya dia punya panili yang distresin di usia 2 tahun. ya. Nah, tapi hasilnya malah kering. Nah kemudian ada juga ada yang distresin malah pucuk yang keluar. Ya. Nah bagaimana itu Pak sebenarnya? Itu kan tadi saya jelaskan ya untuk 2 tahunan begitu. Ya, memang kalau kita apa namanya, memang saya juga apa namanya menemukan apa namanya semacam itu. Iya. Tapi perlakuan saya kadang-kadang pucuk keluar. Kalau keluar nah apa namanya pucuknya kita harus potong dulu. Kalau kita masih menunggu toh, kita masih menunggu. Ya kita harus potong lagi tuh pucuk. Kita ambil lagi tuh pucuknya sampai 3 kali. Ya, saya sering melakukan itu. Kalau memang sudah sampai apa namanya 3 kali selalu pucuk-pucuk keluar, maka itu belum siap. Apa artinya itu apa namanya nutrisi yang mendukung untuk berbuah itu kayak kurang di panili itu. Apa namanya kaliumnya tidak kurang mengandung kalium, berarti itu nitrogen yang terlalu tinggi di situ. Nah, itu sehingga tidak bisa berbuah. Atau mungkin juga panilinya umurnya masih ini ya, apa panilinya belum siap untuk apa namanya masih usia muda sekali. Ataukah agak pendek dia tidak memenuhi apa namanya 6 meter ke atas. Berarti kalau memang selalu pucuk sudah sekitar 3 kali. Ya biarkan saja. Biarkan saja dulu. Jam karena mungkin belum siap untuk berbuah. Nah, begini juga yang namanya stressing begini kan. Kita sebenarnya kayak untung-untungan soalnya ini adalah usaha kita sebenarnya, cuma kita tidak bisa juga melawan faktor alam begitu. Betul. Faktor dari yang maha kuasa. Oke Pak. Kemudian, nah ini agar tetap mendapatkan kualitas buah yang super, yang baik dari segi ukuran buah Pak maupun dari aroma. Nah, bagaimana perlakuan Pak Yakub selama panili berbuah? Apakah ada pemberian kayak pupuk organik atau semacam penyemprotan POC? Betul. Ini memang selama ini saya apa namanya sering juga menyemprot untuk buah. Tapi itu saya bikin sendiri, yaitu apa namanya mol buah. Mol buah itu buah dari pisang. Nah itu saya bikin. Nah itu yang saya semprotkan. Nah untuk itu apa namanya kalium itu, kalium itu untuk buah. Nah, dan menurut yang kita sering dapatkan itu kalium kan bisa memperbaiki aroma buah vanili kita. Bisa juga untuk tahan panas. Itu kalium kuat. Apalagi kalau dikasih kalsium. Nah, kalsium kan untuk batang, bisa juga untuk memperbaiki akar. Nah itu perlakuan saya itu loh, menyemprot mol buah terbuat dari mol pisang, dari pisang. Jadi intinya dari organik begitu, yang dibikin oleh Pak Yakub. Jadi untuk caranya mungkin silakan teman-teman searching di ini Google atau di YouTube. Banyak sebenarnya sih. Apalagi kalau ini bisa buka kitab ini kitab Toa Tani Organik Alami. Terus terus terang saya juga belajar dari sana di kitab Toa itu. Nah, silahkan buka di sana. Di sana banyak sekali. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin mau belajar tentang Toa, silahkan hubungi saya, nanti saya kirimin anunya. Atau ke teman-teman bisa langsung download ini e-booknya begitu ya. Oke, jadi begitu ya perlakuannya Pak Yakub. Nah, dia melakukan penyemprotan POC begitu. Dan kemudian mungkin juga Pak, sesuai mungkin yang saya pahami, kalau kita mau mendapatkan buah yang super ke saat berbuah seperti ini, baik dari segi ukuran maupun buah, yang pertama tadi saya jelaskan mengenai memilih buah yang ini yang mau dibesarkan begitu. Betul. Kemudian mungkin ini, kalau memang
kita mau betul-betul budidaya vanili, yang pertama dengan strategi seperti ini, siapkan komposnya yang komposnya, ya itu. media tanamnya Media yang tanam bagus. yang bagus. Nah, begitu. Karena Bagusnya itu sebelum saya sampaikan juga, sebelum kita tanam, sebelum kita stressing kita punya bagusnya itu kalau kita semprot dulu pungi itu bagian bawah, disterilkan ya. disterilkan dulu tanahnya, Iya. baru kita tanam di situ. Oke. Kira-kira 1 minggu lah sebelum ditanam harus disemprot dulu pungi untuk mensterilkan tanahnya dari penyakit. Jadi begitu teman-teman, luar biasa atas ilmu yang diberikan oleh Pak Yakub di pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan ini beberapa pertanyaan ini mewakili teman-teman yang menanyakan, walaupun sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi kita dibatasi waktu, Pak Yakub juga mau beraktivitas. Jadi kita mohon doanya, semoga apa yang kita rencanakan ke depannya tentunya senantiasa berjalan lancar, terutama ini Pak Yakub, karena beliau akan ini nantilah kejutan untuk teman-teman, karena di belakang rumahnya dia mau tanam vanili dengan beda dengan ini, tapi dengan sistem tetap dengan gantun, tapi polanya mungkin agak berbeda ya, agak sedikit modern begitu Pak Yakub. Oke. Ya, perlu juga saya sampaikan teman-teman, sebenarnya kita sebagai petani, kita jangan menyerah. Oke, betul. Tidak boleh menyerah. Oke. Kita tuh punya moto, punya petani itu punya moto. Ada motonya itu baru-baru saya dapatkan Pak, karena sekarang saya dalam sekolah lapang, saya sudah melakukan sekolah lapang, yaitu yang saya ini kelompok tani dari nama kelompok tani saya Maju Bersama. Ya, Maju Bersama. Maju Bersama. Ini kita sekarang ini melakukan sekolah lapang, tapi bukan vanili, di tanaman lada. Nah, kita kita diajari setelah ada moto petani itu, moto petani seluruh dunia. Nah, itu ada anunya, I can lose, jangan menyerah. Kita jangan menyerah. Kenapa? Karena kita memiliki pengetahuan, keterampilan, dan semangat yang tinggi. Nah, itu kita tidak boleh menyerah. Apapun yang kita temukan di tanaman kita, baik itu kan mati, itu adalah untuk menyemangati kita untuk lebih baik. Jangan kita mengamal. Ibaratnya juga kita tidak boleh juga terlalu berambisi dengan apa yang kita kita bahwa ada di atas yang menentukan begitu. Betul. Supaya kita cuma ikhtiar saja, berusaha saja. Nah, itu anunya itu. Jangan kita terlalu sehingga kita belum sampai usia vanili kita stressing. Akhirnya apa? Kegagalan yang kita dapat. Nah, kalau memang kita mau jangan langsung kita stressing semua. Coba-cobalah. Kayak selama ini saya begitu. Betul, Pak. Kita lakukan percobaan. Akhirnya kita bisa dapat begini. Ini kenapa semua kita dapat gantungan begini? Karena kita selalu mendapat masalah di akar. Berjamur di tiannya itu. Ini akarnya ini tidak berdempetan, jadi punya bagus, tidak saling tumpang tindih begitu. Nah, sisa dari beberapa pengamatan Pak Yakub, insya Allah beliau terus mengembangkan dan mudah-mudahan beliau tetap berbaik kepada kita. Nah, tentang dengan kekurangan dan kelebihan strategi seperti ini. Nah, karena beliau terus terang sampai sekarang terus mengamati terus. Oh gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin teman-teman untuk video kali ini sampai sini dan terima kasih banyak Pak Yakub. Terima kasih banyak ya sudah berbagi kepada teman-teman petani vanili. Dan saya mohon dukungannya buat teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Agrorema. Terima kasih petani vanili, jangan pernah menyerah kata Pak Yakub. Terus belajar dan tentunya inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.